Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu menyertai kita, yang selalu memelihara kita, dan senantiasa menjawab doa saya dan saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari segera kita buka, langsung aja kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang pertama. Sekali lagi, Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-17 bagian yang terakhir. Roma pasal yang pertama, ayat 17 bagian terakhir, firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang diberkati Tuhan, tanpa iman, saya dan saudara adalah manusia biasa. Manusia pada umumnya di dunia ini. Tapi kalau saudara memiliki iman, saudara manusia khusus, atau manusia istimewa, atau boleh saya katakan, saya dan saudara adalah manusia yang luar biasa. Kalau saudara memiliki iman, sekali lagi, tanpa iman saudara, kita orang biasa. Tapi kalau saudara memiliki iman, saudara menjadi manusia di atas rata-rata, atau saudara menjadi orang yang luar biasa. Saudara, ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya, menuju ke negeri yang akan Tuhan janjikan, Tuhan berjanji begini kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan Tuhan bilang kepada Abraham, siapapun yang mengutuk engkau akan aku kutuk, siapa yang memberkati engkau akan aku berkati. Itu janji Tuhan kepada Abraham, saudara. Dan Abraham pergi meninggalkan negerinya ke negeri yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Abraham tidak tahu dan Tuhan tidak sebut negeri itu di mana. Abraham pergi bukan berdasarkan survei. Abraham nggak bisa survei, ya kan? Bukan berdasarkan survei, dia udah survei dan dia tahu. Sekarang kan udah enak kalau kita mau lakukan sesuatu kita survei, ada Google dan lain sebagainya. Abraham pergi bukan berdasarkan pengetahuan, dia tahu negeri itu, dia tahu tempat itu. Enggak. Abraham pergi berdasarkan iman. Apa yang Tuhan janjikan, itu yang Abraham iman. Bahkan ketika Tuhan menjanjikan untuk menjadi Abraham menjadi bangsa yang besar, sampai usia tuanya, Abraham tidak memiliki keturunan. Sampai usia tuanya. Dan Sarah juga, saudara, telah mati haid, tidak mungkin lagi memiliki keturunan. Tapi saudara tahu, Abraham dan Sarah tetap percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, Sarah hamil ketika dia udah mati haid, ketika dia udah gak mungkin hamil lagi. Tapi sekali lagi, saudara, iman menghidupkan kandungan Sarah yang telah mati. Luar biasa, saudara. Saudara, ketika bangsa Israel akan merebut Yeriko, Israel tidak punya senjata. Yeriko pada waktu itu adalah sebuah kota yang besar, memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat. Dan Israel tidak punya cukup senjata dan kemampuan untuk mengalahkan orang Yeriko, apalagi menjebol tembok kota Yeriko. Saudara, Tuhan cuma mengatakan kepada bangsa Israel, kelilingi tembok itu selama 7 hari, kemudian nyanyikan puji-pujian. Saudara, sebuah perintah yang tidak masuk di akal. Tapi orang Israel percaya kepada firman Tuhan. Sebenarnya kalau mau dipikir secara logika pada waktu itu nggak masuk di akal. Apa hubungannya, saudara, memenangkan sebuah pertempuran dengan puji-pujian? Nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal, saudara. Tapi orang Israel melakukannya. Dan pada akhirnya mereka bisa merebut tembok Yeriko. Tembok itu runtuh karena mereka taat dengan firman Tuhan, yang Tuhan cuma suruh mereka untuk kelilingi kota itu dan memuji Tuhan. Israel bisa merebut Yeriko bukan dengan senjata, bukan dengan peperangan, tapi dengan iman mereka. Mereka percaya dengan janji firman Tuhan, walaupun tidak masuk di akal, mereka lakukan, dan akhirnya mereka bisa merebut dengan kota itu. Bukan dengan senjata, bukan dengan peperangan. Itu luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan, karena iman mereka kepada Tuhan. Oke? Makanya firman Tuhan katakan hari ini kepada saudara, orang benar akan hidup karena iman. Saudara yang diberkati Tuhan, satu kali saya bertemu dengan satu keluarga, suami istri dan 2 orang anak. Mereka bilang sama saya, harusnya mereka udah gak ada di dunia ini. Karena mereka pada satu hari memutuskan untuk bunuh diri. Mereka cerita sama saya, ketika mereka menikah, mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu.
Mereka berdua, suami ini dan istri ini, mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ketika mereka menikah cuma pemberkatan di gereja, dan ketika mereka tidak ada pesta, mereka cuma makan dengan 2 meja. Mereka menikah. Tapi mereka punya iman. Mereka percaya Tuhan akan memberkati mereka. Ketika mereka menikah, awal-awalnya tidak terlalu bermasalah, karena mereka suami istri bekerja. Jadi masih bisa, walaupun agak sulit, tapi bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Anak pertama lahir, istrinya terpaksa berhenti bekerja karena tidak ada yang mengasuh anak, mendidik anak, menjaga anak. Istrinya terpaksa berhenti bekerja, suami yang bekerja tetap. Dan hidup makin sulit seperti itu. Karena hanya suaminya yang bekerja. Mereka berdoa selalu berharap, tapi sepertinya tidak ada pernah jalan yang terbuka. Anak kedua lahir, saudara. Itu mempersulit keadaan hidup mereka. Ketika anak-anak mulai masuk usia sekolah dan mulai sekolah, itu semakin mempersulit hidup mereka. Mereka cerita. Mereka udah berdoa, mereka percaya, mereka selalu ke gereja. Bahkan mereka cerita, Pak Nixon, bahkan kalau kami ke gereja, dan uang kami hampir nggak ada, kami harus memilih naik becak, tapi kami tidak memberikan persembahan, atau kami memberikan persembahan, tapi kami harus jalan kaki. Saya dan istri saya selalu memilih, ayo, kita tetap ngasih persembahan. Nggak perlu naik becak, kita jalan kaki ke gereja. Itu yang mereka lakukan, saudara. Mereka setia membayar perpuluhan. Setia bekerja. Suaminya bilang, saya bekerja dengan jujur. Itu yang membuat kadang-kadang beberapa teman memusuhi saya. Tapi seakan-akan tidak ada jalan terbuka bagi mereka. Selama bertahun-tahun sampai anak mereka sekolah. Mereka kesulitan untuk makan. Mereka bilang, kami miskin, Pak. Saudara, perbedaan antara orang miskin dan merasa miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, makan, minum. Orang yang merasa miskin bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, bahkan punya rumah, punya mobil, tapi selalu merasa kekurangan. Nah, itu orang yang merasa miskin. Dan mereka bilang, Pak, nggak enak menjadi orang miskin. Saudara pun nggak ada yang mau lihat kami. Nggak ada. Ya memang kayak gitu, saudara. Kalau kita miskin, nggak ada orang mau lihat kita. Saudara pun nggak ngaku saudara. Tapi coba kalau kita udah diberkati, ya, bukan saudara pun ngaku saudara. Kita ini bersaudara. Bagaimana mungkin kita bersaudara? Karena kau tahu, nenekmu dan nenekku sama-sama nenek. Mereka bilang kayak gitu. Mereka bilang maksudnya, mereka itu miskin, nggak punya apa-apa. Sampai istrinya selalu bilang akhirnya satu kali ngomong sama suaminya, Pak, kita mati bunuh diri aja deh. Mati aja bunuh diri. Kita ini kan percaya Yesus. Saya nggak tahu istri saya dapat ide itu dari mana. Kita kan ini sudah percaya Yesus. Firman Tuhan katakan bahwa di surga jalan itu terbuat dari emas. Jadi kalau kita mati, bunuh diri, semua, satu keluarga, kalau kita mati, kalau kita buka mata, kita udah di surga. Lebih enak. Daripada di dunia ini kita hidup menderita. Kita hidup miskin. Awalnya saya anggap istri saya ini gila. Tapi lama-kelamaan istri saya sering ngomong, sudah. Istri saya memang sudah di taraf putus asa. Tapi akhirnya lama-lama saya terima ide istri saya. Itulah kekuatan seorang perempuan, saudara. Oke, kalau ngomong terus, bisa terpengaruh kita sebagai pria, sebagai suami. Akhirnya saya bilang sama istri saya, oke, aku juga udah gak tahan hidup miskin. Kita bunuh diri aja. Seperti kata kamu, kita percaya Yesus, kalau kita mati pasti masuk surga. Satu kali saudara mereka memutuskan untuk bunuh diri. Dan mereka cari cara bagaimana ya untuk bunuh diri yang paling enak. Bunuh diri kok enak. Saudara, sekali lagi itu kepercayaannya mereka ya. Kalau orang walaupun bunuh diri, kalau mati bisa masuk surga, itu kepercayaan yang mereka bangun, saudara. Nah, akhirnya mereka memutuskan begini, mereka akan mati dengan cara begini. Mereka akan minum obat tidur. Ya, suami istri dan kedua anak mereka akan minum obat tidur. Kemudian mereka juga sudah nanti mau beli bensin. Mereka siram bensin rumahnya mereka. Kemudian mereka minum obat tidur, mereka tertidur. Tapi sebelumnya mereka sudah menyalakan lilin. Jadi kan ketika mereka tertidur, lilin itu kan makin hari makin akan habis. Nah, ketika lilin itu akan menyentuh lantai yang sudah disiram oleh bensin, rumah mereka akan terbakar, mereka akan mati. Tapi mereka tidak sadar karena mereka minum obat tidur. Itu menurut mereka. Itu konsep yang mereka bangun, saudara. Pada waktunya, saudara, akhirnya ketika satu kali sudah siap semuanya, waktu ketika suaminya pulang kerja, sudah beli bensin, sudah beli lilin, dan mereka siap untuk mati hari itu. Mereka bilang, pertama mereka berikan
obat tidur kepada anak mereka tertidur, kemudian tinggal mereka berdua. Mereka saling tatap, dan suaminya bilang, ayo sekarang. Istri saya bilang begini, tunggu dulu. Awalnya istri saya mengusulkan itu. Tapi sekarang istri saya agak ragu, waktu itu agak ragu Pak Nixon. Laki itu kayak gitu, saudara. Kalau dia udah tekad, ya udah nekat. Makanya hati-hati saudara kalau ngomong-ngomong kayak gitu ya. Perempuan biasanya kadang-kadang justru mau mundur di saat seperti itu. Saya sampai itu jam 10 malam saya bilang sama istri saya, yuk sekarang. Saudara, terus istri saya bilang begini, istrinya bapak ini katanya bilang begini. Begini aja. Kita dengar acara saat teduh dulu. Memang Pak Nixon, saya dan istri saya selalu mendengar acara saat teduh yang disiarkan di radio. Waktu itu kami di Radio Betani, saudara, kami memproduksi siaran Studio Betani, kemudian kami kirimkan ke Radio Batra Yuda. Batra Yuda itu sebuah radio rohani yang sampai hari ini secara konsisten, saudara. Mereka menyiarkan siaran-siaran rohani yang jadi berkat. Kami kirim kepada mereka dan mereka siarkan. Setengah 12 malam waktu itu acara kami saat teduh. Nah, kami ini suka dengar acara saat teduh. Terutama kalau Pak Nixon yang khotbah. Kalau Pak Nixon yang khotbah. Istri saya bilang begini, kita tunggu sampai acara saat teduh selesai. Untuk terakhir kali, saya ingin dengar acara saat teduh. Istrinya katanya berkata kayak gitu. Mudah-mudahan malam ini Pak Nixon yang khotbah. Dan memang pada waktu itu, ketika setengah 12 malam, ketika kami dengar acara saat teduh, Pak Nixon yang khotbah pada waktu itu. Dan Pak Nixon waktu itu khotbah dari Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kami udah sering dengar ayat ini. Tapi ketika kami dengar firman Tuhan itu, Pak Nixon, sepertinya firman Tuhan itu mengubah hidup kami. Kami yang merasa sangat diberkati. Kami sayang sebenarnya begini, kenapa harus bunuh diri? Kami dijamah oleh Tuhan dengan sangat luar biasa, Pak Nixon. Kami nangis minta ampun sama Tuhan. Firman Tuhan itu jadi berkat bagi kami. Saya dan istri saya nangis. Sampai pada akhirnya anak kami yang udah tertidur itu terbangun. Mereka juga nangis. Saudara, tapi itu menjadi titik balik bagi hidup mereka. Mereka jadi titik balik dalam hidup mereka. Apa yang terjadi selanjutnya itu, saudara? Mereka mulai berdoa. Dan Tuhan mempertemukan mereka dengan orang-orang baik. Tuhan mempertemukan mereka, saudara, dengan orang-orang yang bisa membantu mereka. Pada akhirnya mereka bisa membangun bisnis, usaha mereka. Saudara, saya mau cerita kepada saudara. Terakhir saya bertemu dengan keluarga ini sekitar 2 tahun yang lalu di gereja di mana mereka beribadah. Oke. Saya bertemu dengan mereka. Saudara, kalau nggak salah itu 2 tahun yang lalu. Terakhir saya ketemu dengan mereka. Saudara, mereka sudah sangat diberkati dengan sangat luar biasa. Bahkan mereka cerita sama saya, perpuluhan mereka per bulan, 1/10 dari pendapatan mereka yang mereka berikan kepada Tuhan, itu per bulan paling kecil. Ini paling kecil loh, saudara ya. 25 juta. Paling kecil. 25 juta mereka beri kepada Tuhan. Saudara, saya pernah diundang di rumahnya dan saya lihat, wow, luar biasa. Saudara, ketika mereka ada di saat-saat yang paling terpuruk dalam kehidupan mereka, mereka merasa mereka miskin dan keadaan mereka memang benar-benar miskin, dan mereka memutuskan untuk bunuh diri. Kalau saja mereka tidak dengar firman Tuhan pada waktu itu. Walaupun firman Tuhan yang sebenarnya ayat yang sudah sering mereka dengar. Tapi saudara tahu, ketika mereka dengar akhirnya firman Tuhan menumbuhkan iman dalam hidup mereka. Sehingga iman mereka dibangkitkan. Saudara, kalau saudara sedang berputus asa hari ini, seperti keluarga ini, mereka memutuskan untuk bunuh diri loh. Sudah nggak punya jalan keluar. Kadang-kadang kita udah nggak punya jalan keluar. Kita kadang-kadang mengambil sebuah tindakan yang keliru. Karena kalau hidup kita penuh tekanan, biasanya saudara, kita akan melakukan sesuatu juga dengan penuh tekanan. Kalau kita putus asa, kita akan mengambil keputusan berdasar keputusasaan kita. Kalau kita takut, kita biasanya akan mengambil keputusan berdasarkan rasa takut kita. Saudara, biar firman Tuhan hari ini, orang benar akan hidup oleh iman. Apapun yang terjadi, tetap percaya. Ada waktunya Tuhan memulihkan saya dan saudara. Mari sama-sama kita berdoa.